kasih Bu. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terlihat ya beberapa hal yang membuat dari saya sedih dan terpikiran. Oke. Kalau boleh tahu nama siapa ya ini? Mas Soleh. Mas Soleh. Terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada sesi workshop siang hari ini ya. Apakah Mas sudah merasa nyaman dalam kursinya atau dalam ruangannya? Sebentar Bu, saya sudah makan nyaman. Baik, pada pertemuan kita akan melakukan proses counseling. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan melayani counseling ini. Sama sekali belum pernah. Belum pernah. Belum. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan beberapa asas ya, di mana ada asas kasihan, di mana yang menceritakan musibah kasihan tidak akan diceritakan pada siapapun. Yang kedua adalah asas kesukaraan, di mana bebas menyampaikan apa yang dirasakan tanpa adanya paksaan. Sebelum itu Mas datang ke sini dengan sukarela atau paksaan orang? Bu, ini suka dengan saya sendiri, tidak saya sendiri. Nah, dan juga ada kontrak ya. Kita akan gunakan sekitar 45 menit. Apakah Mas bersedia? Jujur itu sangat lama Bu, tapi saya sangat bersedia. Dari itu, hal apa yang ingin Mas diskusikan pada pertemuan hari ini? Saya merasa kesulitan mengatur waktu. Seringkali saya menunda tugas dari dosen saya, sehingga mendekati waktu batas pengumpulan saya baru mengerjakan. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana biasanya hal tersebut bisa terjadi, Mas? Awalnya sih saya berpikir masih ada waktu untuk mengerjakan ya, sehingga akhirnya saya memilih menunda hal tersebut. Hal tersebut itu apa, Mas, kalau boleh tahu? Itu sih saya tinggal bermain handphone, game, biasanya saya suka nonton anime gitu, scroll TikTok. Nah, setelah Mas melakukan hal itu, apa yang terjadi setelah itu? Tugas saya menumpuk, dan ketika sudah mendekati waktu pengumpulannya, saya baru mengerjakannya. Itu saya biasanya sampai larut malam belum mengerjakannya. Nah, dalam posisi itu, bagaimana perasaannya Mas ketika menghadapi situasi tersebut? Saya merasa cemas, tertekan juga ada, kecewa terhadap diri sendiri, biasanya juga seringkali mau menangis. Kapan biasanya perasaan itu paling kuat terjadi? Biasanya di detik teman-teman saya mengumpulkan tugas tersebut, sedangkan saya kan baru memulai mengerjakannya. Sebenarnya Mungkin satu semester ini. satu semester ini, Iya. menurutnya Mas, apa dampak dan kebiasaan hal tersebut? Mungkin dampaknya bagi saya kurang tidur, terus mudah lelah, sulit fokus saat kuliah, dan hasil tugas juga kurang maksimal begitu ya. Apa kondisi ini mempengaruhi kepercayaan diri Mas sebagai mahasiswa? Sangat-sangat. Saya merasa kurang mampu untuk mengatur diri saya sendiri. Bagaimana hubungan
Mas dengan teman-teman ketika sedang memberikan tugas? Biasanya saya sering emosi sampai marah-marah dan sering menghindari diskusi kelompok dengan teman-teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap keinginan kebutuhan persepsi ya. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang sebenarnya Mas inginkan? Kalau saya ingin menjadi lebih disiplin dan tidak lagi untuk menunda-nunda suatu pekerjaan lain. Jadi tidak sekedar melakukan tugas dari dosen saya. Apalagi yang Mas harapkan? Saya ingin bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan memiliki waktu istirahat yang bisa dibilang cukup ya. Jika keinginan tersebut tercapai, apa manfaat yang akan Mas rasakan nanti? Saya akan lebih tenang, tidak mudah stres, dan mungkin lebih percaya diri. Itu jadi lebih bermakna keras gitu. Mengapa hal tersebut penting bagi Mas? Karena saya ingin menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan mengembangkan kedua orang tua saya. Seberapa besar keinginan Mas untuk berubah? Sangat besar. Nah, apa yang membuat Mas ingin berubah untuk saat ini? Kalau Ibu boleh tahu. Saya merasa lelah dengan kebiasaan menunda yang terus saya lakukan. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke bagian apa yang dilakukan saat ini ya Mas. Nah, sekarang coba Mas ceritakan apa yang biasanya dilakukan ketika dosen memberikan tugas. Saya mencatat tugasnya, tapi belum langsung mengerjakannya. Apa yang Mas lakukan setelah itu? Saya sering berkata ke diri sendiri bahwa masih selalu ada waktu untuk saya mengerjakannya. Oke, ketika memilih menunda, apa yang biasanya Mas lakukan? Saya bermain game, beraktivitas seperti saya suka memancing gitu. Ketika Mas melakukan hal tersebut, nah, apakah Mas menyadari bahwasanya tugas Mas ini belum selesai? Iya, saya menyadarinya. Bagaimana perasaan Mas ketika saat menyadari hal tersebut? Saya ada merasa bersalah, namun saya enggak terlalu memikirkannya. Menurut Mas, apakah perilaku yang selama ini Mas lakukan lebih dekat dengan tujuan atau lebih jauh dari apa yang Mas inginkan? Lebih jauh. Lebih jauh. Iya. Apakah perilaku tersebut membantu Mas menjadi pribadi yang Mas inginkan tadi? Sangat-sangat tidak. Nah, kita evaluasi dulu ya. Mari kita evaluasi bersama. Apakah cara yang selama ini Mas gunakan efektif untuk mencapai tujuan yang Mas inginkan tadi? Tidak efektif. Tidak efektif kan? Iya. Nah, apakah kebiasaan menunda itu membantu meningkatkan prestasi akademiknya Mas? Tidak sih. Justru itu membuat saya semakin cemas. Nah, apakah perilaku tersebut membuat Mas merasa lebih tenang? Tidak. Sejujurnya saya malah perlu bantuan. Oke. Jadi, apakah ada kebutuhan untuk melakukan perubahan? Iya, saya perlu berubah. Nah, menurut Mas, siapa yang bertanggung jawab terhadap pilihan perilaku yang dilakukan selama ini? Saya sendiri. Mungkin kalau nggak saya sendiri mau siapa lagi? Nah, apakah Mas bersedia mengambil tanggung jawab untuk melakukan perubahan ini? Ya, saya bersedia.
Iya ya. Ya. Oke. Nah, apa yang membuat Mas yakin bisa berubah? Karena saya pernah berhasil disiplin itu di saat saya menghadapi ujian. Artinya sebenarnya Mas ini memiliki kemampuan untuk mengatur diri ketika memiliki komitmen yang kuat ya. Iya, Bu, benar. Oke, sekarang kita akan menyusun rencana perubahan. Nah, menurut Mas langkah apa yang dapat dilakukan? Saya ingin mengatur, mungkin membuat jadwal ya, jadwal belajar. Membuat jadwal belajar. Iya. Nah, seperti apa jadwal yang akan Mas buat nanti? Saya inginnya sih menyediakan waktu belajar itu 1 atau 2 jam setiap malam untuk mungkin belajar sendiri atau tugas-tugas yang akan dipelajari besok gitu. Terus bagaimana dengan penggunaan media sosialnya Mas nanti? Saya akan membatasi untuk seterusnya. Nah, terus apa yang akan Mas lakukan ketika muncul keinginan untuk menghindari media sosial? Saya akan selalu mengingat-ingat tujuan awal saya, dan memulai dari bagian tugas yang paling mudah. Apakah tujuan Mas itu realistis untuk dilakukan? Iya, bagi saya itu realistis. Nah, kapan Mas akan melakukan atau memulai menerapkannya itu? Mungkin hari ini makanya saya datang ke sini menghadap itu. Nah, bagaimana cara Mas mengetahui bahwa rencana tersebut berjalan dengan baik? Jika sesuatu saat Mas kembali menunda, apa yang akan dilakukan nanti? Saya akan mencatat tugas yang sudah saya selesaikan dalam buku agenda khusus saya. Oke, apakah Mas berkomitmen menjalankan rencana tersebut? Iya, saya sangat berkomitmen. Oke, dari skala 1 sampai 10 Mas, seberapa yakinnya Mas dapat menjalankan rencana ini? 8. Kenapa enggak 5 atau 6? Karena saya benar-benar ingin berubah dan tidak ingin mengalami situasi yang sama seperti hari-hari kemarin. Apa yang dapat meningkatkan keyakinan Mas menjadi 9 atau 10? Dukungan dari teman-teman, dari orang tua, dari orang yang saya sayang, dan yang paling penting konsisten saya sendiri. Siapa yang dapat mengingatkan atau membantu Mas pada saat itu? Mungkin banyak sahabat saya juga ada, orang yang saya sayang juga selalu ada. Oh, jadi Mas sudah punya pacar ya ini ya? Iya Bu, sudah. Oh, alhamdulillah. Oke, setelah mengikuti sesi hari ini, apa hal yang paling terkesan bagi Mas? Saya menyadari bahwa saya memiliki kendali atas pilihan perilaku saya sendiri. Apa pemahaman baru yang Mas dapatkan? Bahwa suatu perubahan tidak akan terjadi jika saya terus menyalahkan keadaan. Nah, bagaimana perasaan Mas saat ini? Saya merasa lebih lega dan lebih optimis. Oke, sebagai tindak lanjutnya, sebagai tindak lanjutnya, Mas akan membuat jadwal belajar. Nah, mencatat seluruh tugas yang harus diselesaikan, membatasi penggunaan media sosial dan belajar saat belajar, serta mengevaluasi pelaksanaan setiap minggu. Apakah Mas sudah melakukannya? Iya, saya bersedia. Oke, kalau begitu Mas boleh menulis ya untuk rencana yang ingin Mas ubah. Ya.
rencananya yang ini Mas ubah ya? Iya, Bu, sangat banyak. Mungkin dari Bu sendiri ada sedikit masukan untuk jadwal saya. Oke, baik. Apakah Mas akan yakin sedia untuk mengajarkan apa yang Mas tulis ini? Iya, Bu. Saya sangat-sangat bersedia, Bu. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pengembangan dari rencana yang Mas telah susun hari ini ya. Apakah Mas setuju? Iya, Bu, saya setuju. Kalau begitu dari konseling kita hari ini kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Waktunya juga sudah habis ya Mas. Iya, Bu. Saya juga izin pamit. Saya juga ada keperluan urusan saya untuk belajar menjalankan rencana saya tadi. Baik Mas, semoga berhasil ya. Amin.